Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore teman-teman pembisnis nila sistem bioflok. Yang topik sore ini adalah cara mempercepat si bibit nila. Ukuran ini teman-teman di belakang ya kelihatan. Sore ini kita akan membuat formula baru untuk pemberian pakannya untuk si nila merah ini ya, atau si bibit nila merah, yaitu dengan cara sebagai berikut. Ini bahan-bahannya ya teman-teman, saya sebutkan masing-masing ya. Tentunya untuk alatnya ini kita harus siapkan adalah si baskom ukuran kecil, sendok, lalu pengaduk, si sendok nasi dari kayu, bahannya telur ayam potong atau telur ayam negeri. Terus berikutnya lagi si pita liquid atau si ini bukan endos, tapi ini memang harus muncul karena ini bahan. Jadi ini kita gunakan pita liquid. Terus berikutnya lagi, mereknya bebas ya teman-teman, tidak harus merek seperti yang ada sekarang. Yaitu yang penting fungsi dari si pita liquid itu adalah multivitamin untuk menaikkan nafsu makan dan memacu pertumbuhan. Ini penting. Terus berikutnya lagi ini teman-teman, kita tambahkan sesekali ya, enggak terus-terusan, ini Fish Immunopit ya. Sudah. Terus sama lagi ini teman-teman, si pengli ukuran 1 ya, pengli ukuran 1. Oke, kita mulai saja untuk pengerjaannya. Pertama kita letakkan dulu, kita ambil 1 sendok booster ya, 1 sendok pita liquid, ya, 1 sendok makan. Sudah. Terus berikutnya lagi satu sendok Fish Immunopit. Kita kasih tidak sampai penuh ya, hanya separuh sendok makan. Sebenarnya tidak harus diberi karena ini udah cukup lama tidak diberikan, jadi kita kasih supaya staminanya itu bagus. Karena ini fungsi dari Fish Immunopit ini adalah meningkatkan daya tahan atau antibodi. Jadi sesekali kita kasih. Sudah. Kalau sudah, berikutnya lagi 1 butir telur ya, 1 butir telur. Nah, di sini perbedaan dengan si pemberian kebun raya yang baru menetas itu, ini tidak kita rebus, tapi kita gunakan semua termasuk putih telurnya itu ya. Jadi putih telurnya juga kita manfaatkan, jadi kita berikan sekaligus. Kalau sudah, kita aduk tanpa air ya teman-teman, tanpa air, supaya bisa larut sempurna, jadi kita aduk itu ya. Jadi kuning telur, putih telur kita aduk merata, betul-betul merata. Ini betul-betul merata ya teman-teman. Kalau untuk jumlah besar, saran saya pakai si mixer yang untuk membuat kue teman-teman. Terus ya, terus ya, setidaknya seperti kalau kita mau membuat telur dadar, bukan telur mata sapi ya. Kalau telur mata sapi kan nggak diaduk. Nah, ini yang masih ini kental belum
larutkan terus, diaduk terus ya, seperti ini terus sampai larut terus. Nah, di sini juga akan ketahuan teman-teman mutu dari telur. Kalau telur yang bagus itu tidak merengkel-merengkel. Kalau udah merengkel-merengkel begini, ini artinya telur ini udah lama. Dan ini sepertinya udah kena hangat gitu ya, dari hangat entah matahari entah apa, hangat karena penumpukan sehingga dia seakan-akan mau menetas. Sudah teman-teman ini. Nah, kita tambahkan sedikit saja air dari kolam. Dari kolam ikan yang terbaik. Kita sendokin saja ya supaya teman-teman tahu. 1 2 3 4 5. Ini fungsinya supaya juga tidak terlalu pekat. Nanti kalau diberi si pelet itu bisa meresap ke dalam. Kalau tidak dikasih air, nanti si ini larutan ini tidak meresap tapi hanya ngumpul, apa namanya itu, lengket. Jadi hanya akan lengket. Nah, udah cair belum? Harus cair dulu. Kalau belum cair tambahin lagi. Tadi 5 kurang nih, kurang dikit sampai cair. Sampai cair ya teman-teman. 6. Udah kita tes. Ya, udah. Sudah nih sepertinya ya. Sudah nih teman-teman. Nah, kalau sudah lalu kita ambil pelet pengli yang ukuran ini juga kembali lagi nggak endorse, tapi memang ini kita butuh karena kita tahu untuk si pengli ini untuk proteinnya sangat tinggi. Ini yang 1 ya, jadi ukuran 1. Nah, kita ambil sampai penuh cangkir mama papa. Ini ya, cangkir mama papa sampai penuh. Kita taruh. Serot, udah. Lalu kita lakukan pengadukan. Nah, di sini teman-teman tidak boleh menambahkan air ya. Airnya nggak boleh ditambah lagi. Setelah kita sudah aduk begini, nggak boleh ditambahin air kalau kurang ya besok-besok lagi, karena kalau teman-teman tambah air itu akan merusak si apa namanya homogenitas dari si larutan-larutan yang kita berikan tadi ya, baik telur dan lain sebagainya. Jadi terus diusahakan saja sampai betul-betul halus. Untuk ini formula baru ya teman-teman, belum pernah saya mengaplikasikan si formula ini. Cuma menurut saya ini sangat baik karena proteinnya sangat tinggi. Ditambah lagi ini kan sebenarnya pengli sudah sangat tinggi. Terus kita tambah telur, tambah kuning telur, ini harapannya akan menambah atau mempercepat pertumbuhan dari bibit nila yang kondisinya itu kondisi anak-anak. Nah, tujuannya utama biar tidak kena stunting. Nah, jadi akhirnya kenapa kadang-kadang nila itu nggak bisa besar? Menurut saya itu kesalahannya di waktu masih di usia-usia kecilnya. Jadi waktu masih buraya, pemberian pakan yang kurang tepat sehingga si nila-nila ini akhirnya kena stunting dan menjadikan kerdil. Setelah itu jadi kerdil. Ada yang akhirnya dia kalah saing, terus akhirnya mati. Kalau misalkan kerdilnya serempak ya artinya tidak besar, tidak besarnya bareng-bareng. Ya, nunggu itu. Nah, saya kira sudah ya ini. Sambil ditunggu teman-teman, biar dia itu dulu agak mengering. Nanti kalau agak mengering, yang agak ngerumpel-ngerumpel ini akan campur. Kita tunggu kira-kira 1/4 jam untuk bisa kita lanjutkan.
Baik teman-teman, ini sudah 15 menit lebih untuk pembuatan si pembibisan kita. Kita ulas-ulas lagi yang masih merengkel-merengkel. Ini caranya ya, sampai lembut. Nah, ini akibat di awalnya kurang ini teman-teman, kurang air. Seyogyanya tidak kita berikan sekaligus teman-teman, paling kita akan memberikan itu kira-kira segini. Biasanya kita berikan ini 2 kali ya, jadi ini kita berikan separuh, nanti separuh berikutnya, biasanya di pagi hari sama sore hari. Kalau perlu 3 kali, jadi kalau perlu 3 kali, kalau kepingin dipercepat untuk si pembesarannya. Sudah ukuran apa ya namanya, sudah bibit nih teman-teman ya, udah bisa dijual nih. Kalau kita sebagai pedagang bibit sudah kita jual, tapi kita kan untuk swasembada, jadi kita tidak jual, tapi untuk kita pelihara sendiri, kita besarkan sendiri. Juga teman-teman perlu tahu, kita dengan pemberian pakan yang sangat baik, sangat higienis, ditambah lagi kolamnya tertutup seperti ini ya, semuanya tertutup, itu kan polutan tidak ada, maka jelas si nilai-nilai yang dihasilkan di sini ini sangat-sangat tentunya sangat bagus. Terus dari rasa tentu sangat luar biasa rasanya. Baik, itu penampakannya teman-teman, bibit-bibit burayak dari indukan ecek-ecek, bukan berayak lagi ya, ini sudah baby atau sudah bibit. Baik, kita cara ngasih makan, perhatiin ya, ini perhatiin ya, sedikit-sedikit, supaya ini, karena ini masih kriterianya pakan tenggelam, jadi harus langsung ditangkap ya teman-teman, langsung ditangkap sama si ini, sama si bibit-bibit ini ya. Dia akan, kalau dia ada yang jatuh ke bawah, maka ikan si bibit-bibit ini dia ngejar ke bawah juga gitu ya, jadi dia dikejar langsung. Makanya kalau kita ngasihnya kebanyakan, dia langsung hilang, ikannya langsung masuk semua ya, tuh ya, masuk dia teman-teman. Karena ini bukan jenis pakan yang sifatnya mengapung, jadi ini pakan tenggelam, jadi dia langsung ditangkap. Kalau dia jatuh ke bawah berarti akan dikejar ke bawah ya, tidak kelihatan ya, yang tadinya banyak seperti itu, dia langsung turun di bawah, lalu dimakan yang ada di dasar kolam tersebut. Dan biasanya di usia-usia seperti ini teman-teman, usia di bawah 2 bulan itu ya, itu 2 bulan sampai 3 bulan itu nafsu makannya si ini ya, bibit ini luar biasa. Jadi luar biasa untuk nafsu makannya. Jadi itu memang harus kita beri pakan setidak-tidaknya 1 hari itu 3 kali teman-teman ya, 3 kali pemberian pakan. Dan pakan itu harus dibibis serta disesuaikan ukuran dari pakan itu dengan mulut dari si bibit itu sendiri. Jangan sampai ada yang tidak kebagian, dan itu pun juga tidak bisa dihindarkan, pasti ada saja yang tertinggal. Ini teman-teman pemberian pakan untuk meningkatkan atau mempercepat pembesaran dari bibit, dan sekaligus meningkatkan kualitas dari bibit itu sendiri. Ini semuanya sudah berebut, ada di bawah sana, ada di bawah dalam sana, sehingga tidak tampak, tidak kelihatan di permukaannya, tapi dia makan ada di dasar. Karena ini pakan-pakan ini jenis yang pakan tenggelam. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.